Dalam industri otomotif, konsumen Indonesia bisa dibilang cukup unik. Kenapa? Ya karena biasanya mereka hanya suka dengan apa yang sudah teruji aja. Misalnya di industri otomotif nih. Konsumen Indonesia udah pasti suka banget sama yang namanya produk dari Jepang. Apapun produknya, bagaimanapun kualitasnya, bahkan yang memiliki kualitas rendah sekalipun, mobil tersebut terkadang masih diagung-agungkan oleh beberapa orang. Misalnya Datsun Go. Ini mobil benar-benar hampir nggak ada kelebihannya sama sekali, bahkan cenderung minus. Bukan minus di fitur, di rangkanya aja minus karena rangka dashboardnya kebelah kayak gitu. Nggak jelas lah pokoknya. Tapi uniknya, mobil ini masih cukup diterima oleh pasar Indonesia walaupun hanya sesaat. Dengan adanya hal tersebut, jadi jelas asal keluaran dari Jepang kemungkinan besar akan diterima dengan lapang dada. Ini berbeda cerita dengan produsen lainnya, misalnya produsen Cina. Ketika kemunculan produsen Cina di pasar Indonesia, banyak orang yang skeptis terhadap produknya. Namun lambat laut tapi pasti, akhirnya produk Cina di Indonesia udah mulai diterima. Walaupun masih banyak keluhan, tapi sudah jarang yang mengeluhkan masalah QC dan build quality, karena produsen Cina saat ini memang udah sebagus itu perihal build quality. Produsen Cina adalah satu-satunya produsen non-Jepang yang bisa dikatakan sukses di pasar Indonesia tanpa drama yang terlalu panjang di era modern. Menariknya adalah, saat ini kondisi pasar Indonesia hanya didominasi oleh produsen aja, yaitu Jepang dan Cina. Yang berarti jika ada produsen yang benar-benar awam mau masuk ke Indonesia, biasanya mereka akan berjuang keras sampai berdarah-darah dulu. Dan kondisi ini jugalah yang menyebabkan banyak produsen baru non-Jepang atau Cina yang takut ke pasar Indonesia. Salah satunya adalah produsen dari India. India saat ini udah sangat berkembang dan sangat maju di industri otomotif sebenarnya. Misalnya Suzuki nih. Di India, Suzuki sangat mendominasi, mau itu motor atau mobilnya. Suzuki benar-benar diminati di pasar Indonesia. Bahkan untuk motornya nih, saking lakunya, menurut beberapa artikel, Suzuki udah hampir dianggap motor nasional oleh orang India. Kemudian selain Suzuki, ada beberapa produsen asli India yang berkembang di negaranya. Misalnya Tata Motors, Mahindra dan Mahindra, Ola Electric, Pravike Dynamics, dan ada beberapa lagi. Nggak cuma menjadi produsen, India juga sudah berkembang ke perusahaan komponen dan desain. Intinya, India benar-benar berkembang ke arah yang lebih baik dalam industri otomotif saat ini. Namun dari segitu banyaknya produsen India, hanya beberapa yang masuk ke Indonesia. Misalnya nih Tata Motors, dan yang terbaru dan viral banget yaitu Mahindra dan Mahindra. Yang mana untuk operasi Desa Merah Putih, pemerintah mengimpor mobil ini. Ketika berita ini muncul ke permukaan, banyak netizen yang bilang, kayak nggak ada mobil lain aja. Mobil India belum teruji dengan waktu dan sebagainya. Terkadang apa yang dikatakan netizen itu bisa benar apa adanya, karena kemarin tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita ini. Ya, mobil yang baru banget dan masih seger-segernya udah mogok aja. Jika melihat berita ini, di satu sisi kasihan, di satu sisi kita dalam hati mungkin ngomongin, apa gua kata, itu mobil pasti buruk, gak akan kuat dipakai lama, apalagi di medan-medan berat. Bentar, apakah iya mobil India seburuk itu? Kita bahas dulu yang Mahindra dan Mahindra ini dulu sebelum ke yang lainnya. Jadi isu mobil ini mogok sebenarnya cukup menarik, dan ternyata jika saya baca-baca lagi di artikel dan sempat nanya AI beberapa kali, ternyata ada pembelaan untuk mengenai kejadian ini. Misalnya yang pertama adalah banyak mobil buatan India memang dirancang untuk kondisi India yang kering dan berdebu. Dan ketika masuk ke Indonesia yang sangat lembab dengan curah hujan yang tinggi, biasanya mobil bisa jadi bermasalah. Misalnya di sistem kelistrikan, yang mana soket atau kabel yang tidak tahan air bisa mengalami korosi atau korsleting lebih cepat. Selain itu, sistem pendinginan di wilayah tropis juga bisa mengalami overheat jika sistem pendinginannya tidak dikalibrasi ulang. Kemudian ada juga pembelaan yang menyalahkan kualitas bahan bakar, yang mana mesin diesel cukup sensitif terhadap bahan bakar. Jika mobil tersebut menggunakan diesel yang tidak sesuai tanpa penyesuaian filter atau sistem injeksi, mobil biasanya akan mudah mogok karena filter solar yang mampet atau terjadi kerusakan di jalur bahan bakar. Untuk perihal solar, mobil ini tentu aja akan diketawain sama Hilux dan kawan-kawan. Karena mereka yang jauh lebih modern aja, masih bisa dimasukin solar busuk dan tidak akan rusak dalam waktu yang singkat. Kemudian untuk perihal cuaca lembab, mungkin iya, tapi masa iya cuman dalam kurung waktu beberapa bulan doang udah korslet aja. Malu dong sama Baleno yang murni mobil India. Nggak ada tuh Baleno hatchback yang berumur di bawah 1 tahun udah korslet kelistrikan. Jika dilihat dari pembelaannya tersebut, walaupun ini bukan pembelaan dari akun resmi ya dan bersifat spekulasi dari beberapa artikel, tapi tetap aja kayak nggak masuk akal, karena mau bagaimanapun, kalau mau dibilang panas, ya India juga panas. Kalau perihal kelembapan dan kering, ya emang bisa menjadi masalah sih, tapi seharusnya nggak jadi masalah yang serius banget, sampai bisa bikin mobil mogok dengan waktu yang cukup singkat. Iya kan? Namun kenapa mobil India bisa seburuk itu? Secara harfiah, mobil India nggak buruk jika di negaranya. Kenapa bisa? Ya sekali lagi, karena emang sudah dibikin sedemikian rupa untuk negara tersebut. Tapi masalahnya adalah,
Produsen India biasanya memiliki nilai toleransi yang cukup ringan jika dibandingkan dengan produsen Jepang atau bahkan Cina. Jadi gini, di setiap manufacturing biasanya akan ada yang namanya manufacturing tolerance. Ini adalah batas toleransi ukuran suatu komponen saat diproduksi. Kenapa harus ada ini? Ya karena dalam dunia manufacturing, hampir mustahil membuat komponen dengan ukuran 100% identik. Misalnya gini, diameter piston idealnya ada di angka 75 mm, tapi di pabrik hampir nggak mungkin mendapatkan angka yang presisi. Biasanya di pabrik akan mengeluarkan angka 74,98 mm, 75,01 mm, atau 75,03 mm. Rentang angka inilah yang dibilang toleransi. Masalahnya adalah, diketahui dari beberapa artikel juga, produsen India biasanya memiliki nilai toleransi yang lebih santai atau longgar, dan inilah yang membuat mobil yang sama dengan batch produksi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kenapa bisa? Jadi kalau toleransinya terlalu longgar, komponen jadi tidak presisi lagi. Jika tidak presisi di salah satu unitnya aja, hal ini bisa menyebabkan malfunction dengan waktu yang singkat. Apalagi kalau kita mau menyinggung Mahindra dan Mahindra nih. Mobil tersebut diimpor ke Indonesia seperti terburu-buru. Pesannya terburu-buru, beberapa minggu kemudian juga langsung sampai secara parsial. Dan sayangnya ini juga menjadi masalah. Tanpa adanya pesanan yang besar, produsen India udah memiliki toleransi yang cukup longgar. Gimana kalau dapat orderan yang besar? Tentu aja, toleransinya semakin besar juga. Jadi ya, dari perihal toleransi ini aja, durabilitas mobil bisa menjadi akibatnya. Dan hasilnya, ya mobil belum lama digunakan udah mogok aja. Namun selain Mahindra dan Mahindra, sebenarnya Tata Motors juga sempat berjualan mobil penumpang di Indonesia sebelum beralih fokus ke kendaraan industri. Tapi ya gitu, mobil mereka sangat-sangat dipertanyakan. Jangankan mobilnya, kendaraan beratnya pun juga banyak masalahnya, mulai dari masalah mesin sampai masalah sepele lainnya. Intinya mobil buatan India memang cukup bermasalah di Indonesia, dan salah satu alasan utamanya banyak yang bilangnya cuma perkara iklim. Walaupun memang iklim berpengaruh, misalnya kayak mobil Eropa yang dijual di Indonesia punya masalah dikit-dikit overheat, tapi gimana ya, seharusnya mobil India yang reguler kayak yang dikeluarkan Mahindra dan Mahindra untuk Cobdes memiliki fitur yang sedikit. Yang mana semakin sedikit fiturnya, biasanya akan semakin sulit juga mobil tersebut akan rusak. Walaupun memiliki perbedaan iklim yang cukup signifikan. Dan kalau ngomongin iklim Indonesia dan India, sebenarnya hampir 11-12. Sama-sama panas, tapi bedanya India panasnya kering, di Indonesia panasnya tapi lembab. Yang seharusnya menurut pemikiran orang awam nih, dengan adanya perbedaan iklim yang tidak terlalu signifikan tersebut karena sama-sama panas, tidak akan membuat mobil bisa rusak dalam waktu yang cukup singkat. Iya kan? Lagi pula nih ya, ngapain juga Indonesia beli mobil dari India? Kalau mobil Jepang kemahalan, sebenarnya ada mobil Cina yang statusnya saat ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada mobil India. Jadi ya, memang dari awal mobil India bukan menjadi solusi tepat untuk digunakan di Indonesia. Kita lihat aja dalam beberapa tahun ke depan, sudah berapa banyak mobil Mahindra yang sudah tidak bisa jalan. Disitulah baru kelihatan seberapa buruk kualitas mobil India. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.